Hujan turun, perlahan membasahi sebuah desa kecil yang terletak di antara perbukitan hijau, Karela. Udara dingin merayap masuk ke sela-sela rumah tua yang berdiri sunyi di ujung jalan desa. Rumah itu tampak biasa bagi orang luar, namun bagi mereka yang pernah tinggal di dalamnya, tempat itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kenangan. Di dalam rumah itu, dua anak perempuan pernah tumbuh bersama dalam keadaan yang tidak biasa. Mereka bukan hanya saudara kembar, tetapi dua jiwa yang terperangkap dalam satu tubuh yang sama. Sejak lahir, mereka tidak pernah merasakan kesendirian, tetapi juga tidak pernah benar-benar memiliki kebebasan. Sanara dan Anira tumbuh bersama dengan cara yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Mereka berbagi tubuh, berbagi rasa sakit, bahkan berbagi sebagian pikiran yang membuat mereka saling memahami tanpa perlu kata-kata. Namun, seiring waktu, perbedaan sifat mulai terlihat jelas. Sanara tumbuh menjadi pribadi yang lembut dan penuh harapan, selalu memandang dunia luar dengan rasa ingin tahu. Sementara Anira justru semakin tertutup, matanya sering menatap dunia dengan kecurigaan yang dalam. Ia tidak menyukai kehadiran orang lain, terutama jika itu membuat Sanara terlihat bahagia tanpa dirinya. Kehidupan mereka mulai berubah ketika seorang pemuda bernama Arfan datang ke desa itu. Ia tidak melihat mereka dengan rasa takut seperti orang lain, melainkan dengan rasa penasaran yang hangat. Setiap kali melewati rumah itu, ia selalu memperlambat langkahnya, memberikan senyum kecil yang hanya ditujukan untuk Sanara. Bagi Sanara, itu adalah pengalaman baru yang membuat hatinya berdebar. Namun bagi Anira, kehadiran Arfan adalah ancaman. Setiap senyum yang diberikan kepada Sanara terasa seperti sesuatu yang direnggut darinya, dan di dalam hatinya, rasa iri mulai tumbuh perlahan. Rasa iri itu tidak berhenti sebagai perasaan. Ia mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih gelap. Suatu malam hujan deras mengguyur desa, dan di bawah pohon mangga tua di halaman rumah, sebuah kecelakaan hampir merenggut nyawa Arfan. Cabang besar jatuh tepat di tempat ia berdiri beberapa detik sebelumnya. Tidak ada yang tahu bagaimana cabang itu bisa jatuh secara tiba-tiba. Namun, jauh di dalam hati Sanara muncul perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan takut terhadap seseorang yang selama ini selalu berada di sisinya. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat setelah kejadian itu. Orang tua mereka mulai menyadari bahwa kehidupan seperti ini tidak bisa terus berlanjut. Mereka memanggil seorang dokter dari kota yang kemudian mengusulkan sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar dipertimbangkan: operasi pemisahan. Sebuah keputusan yang bisa memberikan kebebasan, tetapi juga membawa risiko kematian. Bagi Sanara, itu adalah harapan. Namun bagi Anira, itu adalah ancaman terbesar dalam hidupnya. Hari operasi akhirnya tiba, dan ruang rumah sakit dipenuhi ketegangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lampu putih terang menyinari tubuh mereka saat para dokter mulai bekerja. Waktu terasa berjalan sangat lambat di luar ruang operasi. Jam demi jam berlalu, hingga akhirnya pintu terbuka. Operasi dinyatakan berhasil. Namun, hanya satu yang selamat. Satu jiwa tetap hidup, sementara yang lain menghilang dalam keheningan yang tidak pernah benar-benar kosong. Tidak terasa, waktu berlalu cepat, dan kehidupan perlahan kembali berjalan. Sanara, gadis yang selamat, tumbuh menjadi wanita dewasa. Ia menjalani hidup yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Ia berjalan sendiri, tertawa, dan akhirnya menikah dengan Arfan, cinta pertamanya. Namun di balik kehidupan yang tampak normal itu, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar berubah. Sesuatu yang sesekali muncul dalam bentuk tatapan dingin yang tidak dikenali. Gangguan mulai muncul di rumah mereka. Pada awalnya, hanya hal kecil yang mudah diabaikan. Lampu yang berkedip, pintu yang terbuka sendiri, suara langkah kaki di malam hari. Namun, seiring waktu, gangguan itu menjadi lebih nyata, lebih dekat. Seolah sesuatu sedang mencoba masuk ke dalam kehidupan mereka. Sanara mulai merasa stres dengan kejadian aneh tersebut. Dia merasa diteror setiap hari. Arfan mulai merasakan
bahwa rumah itu tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi istrinya. Mimpi buruk mulai menghantui Sanara setiap malam. Ia melihat sosok yang sangat mirip dengan dirinya, berdiri diam dengan wajah pucat dan mata kosong. Sosok itu tidak pernah berbicara, tetapi kehadirannya terasa begitu nyata. Setiap kali ia terbangun, ia merasakan sesuatu yang dingin di dalam kamar, seolah sosok itu tidak hanya ada dalam mimpi. Arfan dan Sanara akhirnya memutuskan pindah ke kota lain. Mereka berharap semua gangguan akan berhenti. Namun mereka salah. Sesuatu itu tidak terikat pada tempat ia mengikuti, selalu dekat, selalu mengawasi, dan semakin lama, kehadirannya semakin kuat, seolah menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan dirinya sepenuhnya. Suatu hari Sanara menerima kabar buruk dari kampung halaman. Ibunya jatuh sakit parah. Mereka terpaksa kembali ke desa, dan sejak langkah pertama di rumah sakit, suasana terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat, seolah sesuatu yang telah lama menunggu, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk kembali. Ternyata bukan hanya Sanara yang mengalami teror oleh hantu perempuan yang menyerupai dirinya. Ibunya juga mengalami teror. Ia melihat sosok gadis berdiri di ujung tempat tidur. Wajahnya sama dengan anaknya, tetapi matanya hitam dan kosong. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya pucat, seperti mayat. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap dengan senyum tipis yang mengerikan. Saat napasnya semakin lemah, ibunya akhirnya mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Kebenaran yang menghancurkan segalanya, bahwa yang selamat dari operasi itu bukanlah Sanara, melainkan Anira. Karena dia sangat menginginkan kehidupan Sanara, makanya dia memohon kepada ibunya untuk tidak membocorkan fakta tersebut. Sedangkan hantu perempuan itu adalah Sanara. Dia mencoba mencari keadilan. Anira yang rahasianya terbongkar tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dengan takdirnya. Arfan tidak bisa menerima kenyataan itu. Dunia yang ia percaya runtuh dalam sekejap. Ia melihat wanita di depannya bukan lagi orang yang ia cintai. Ia pergi meninggalkannya tanpa menoleh kembali. Sementara itu, Anira yang ditinggalkan mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Walaupun rahasia sudah terungkap, Anira tidak pernah benar-benar sendirian. Hantu Sanara terus muncul di setiap sudut ruangan. Berdiri di belakangnya, di cermin, di sudut gelap. Wajah pucat itu kini selalu tersenyum. Dan perlahan, Anira kehilangan akal sehatnya. Karena kini ia harus hidup dengan satu kenyataan, bahwa bayangan yang selama ini ia hindari tidak akan pernah pergi.